Hampir semua agama dan kepercayaan itu mempunyai pedoman berupa kitab yang memuat ajaran-ajarannya. Kitab inilah yang seringkali itu disebut dengan istilah kitab suci. Nah, kali ini kita bahas perihal orang-orang yang meremehkan atau bahkan menghina sebuah kitab suci. Apakah mereka itu akan menerima kutukan ataupun karma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Para orang-orang suci, para nabi ataupun rasul atau utusan Tuhan dalam menerima wahyu itu terdokumentasikan dalam sebuah kitab suci. Biasanya yang menulis kitab tersebut itu adalah para pengikutnya. Namun mungkin ada ya seorang utusan Tuhan itu yang memang menulis kitab sucinya sendiri berdasarkan penglihatan-penglihatan gaibnya. Menurut catatan para ulama ya, bahwa diperkirakan jumlah orang suci atau jumlah nabi di dunia ini berjumlah kisaran 124.000 orang. Setiap satu orang suci itu mempunyai kaum ataupun umatnya sendiri-sendiri. Ada yang umatnya sedikit, ada yang umatnya itu banyak. Nah, di antara 124.000 orang suci tersebut itu tidak semua mempunyai kitab. Mungkin ada yang dihafal ataupun ditulis dalam lembaran-lembaran tertentu. Dan seiring pergantian zaman, maka banyak naskah-naskah kitab suci tersebut itu hilang dan belum diketemukan hingga saat ini. Jadi jumlah kitab suci sebenarnya itu bukan hanya 1, 2, 3, ataupun 4 saja pemirsa, tetapi sangat banyak. Hal itu sesuai dengan utusan Tuhan yang dikirim untuk suatu kaum. Di Indonesia sendiri ada sebuah kitab suci yang kita gunakan itu sebagai pedoman dasar negara. Kitab tersebut bernama Kitab Sotasoma atau Kakawin Sotasoma. Kitab Sotasoma itu merupakan kitab karangan Empu Tantular pada abad 14 Masehi. Kitab ini berisi syair-syair dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno pada masa kerajaan Majapahit. Dari kitab inilah semboyan kita itu diambil, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna yaitu walaupun berbeda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Di media sosial itu kita sering lihat ataupun membaca sebuah berita, yaitu ada saja ya orang-orang itu yang menghina ataupun menistakan kitab suci. Entah itu diolok-olok isinya, dibakar, bahkan itu ada yang diduduki maupun sampai digencingi. Kemudian diberitakan juga orang yang telah menistakan kitab suci tersebut ada yang sakit, bahkan itu ada yang meninggal dunia. Lalu timbul pertanyaan, apakah orang tersebut kualat dengan kitab suci? Nah, kalau dilihat dari kacamata ilmu kedokteran itu tentu saja jawabnya itu adalah tidak. Orang sakit itu tidak ada kaitannya dengan sebuah kitab suci. Namun apabila ditinjau dari segi ilmu spiritual, maka bisa jadi orang tersebut memang kualat dari kitab suci. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Kitab suci sebenarnya hanyalah sekedar rangkaian huruf-huruf ataupun simbol-simbol tertentu. Huruf atau simbol tersebut sesuai dengan peradaban zaman di mana kitab itu ditulis. Di setiap kaum itu biasanya berbeda-beda hurufnya. Ada yang kitab suci itu hurufnya kanji, ada yang huruf Jawa, huruf Arab. Bahkan itu ada yang hurufnya sulit diketahui di zaman sekarang dan perlu penelitian. Menurut para ulama ahli hikmah bahwa di setiap huruf itu sesungguhnya mengandung asror ataupun rahasia-rahasia tersembunyi. Bahkan rahasia-rahasia tersebut itu bisa diungkap melalui sebuah ritual tertentu. Nah, dari asror huruf-huruf inilah kitab suci itu bisa membuat orang kualat apabila menistakannya ataupun memperolok-oloknya. Selain daripada asrorul hurufnya itu, kitab suci itu juga mempunyai histori yang panjang. Sehingga dari histori-histori tersebut tentu saja berdampingan dengan energi-energi alam semesta. Zaman dulu untuk menerima satu kalimat petuah, maka orang-orang suci ataupun para nabi itu harus melakukan olah batin dan olah spiritual. Jadi tidak sembarangan pemirsa. Menulis kitab suci pun itu bukan seperti orang menulis buku. Mereka itu akan dituntun oleh batin dari sang guru. Dan selesainya itu tidak hanya 1, 2, ataupun 3 bulan. Itu bisa tahunan ya.
kitab suci Al-Quran saja itu turunnya sekitar 22 tahunan. Tentang perihal kitab suci ini saya jadi teringat itu akan petuah ataupun nasihat dari kitab Rawihatul Aqwam yang disusun oleh beliau Kiai Bisri Mustafa Rembang. Coba kita baca dan kita dengarkan sama-sama ya tentang petuah-petuah dari beliau Kiai Bisri Mustafa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha. Tauratu Musa bil huda tanziluha. Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Syarhun tiyang mukalaf punika wajib nikotaken kitab suci sekawan kandi nyumerpi nami-naminipun. Dene sanesipun sekawan punika kita inggih wajib nikotaken. Nanging cekap kanthi ijmal kemawon. Kitab suci sekawan mau inggih punika kitab Taurat katurunaken dhateng Kanjeng Nabi Musa, kitab Injil katurunaken dhateng Kanjeng Nabi Isa, kitab Zabur katurunaken dhateng Kanjeng Nabi Daud, kitab Quran katurunaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa suhuful khalili wal kalim fiha kalamul hakamil alim. Syarhun tiyang mukalaf punika ugi wajib nekotaken bilih Allah Ta'ala punika nurunaken pinten-pinten lampiran ingkang dipun paringaken dhateng Nabi Ibrahim lan Nabi Musa, ingkang ing lampiran-lampiran mau isi dawuh-dawuhipun Allah Ta'ala. Nanging anggen kita nekotaken cekap kanthi ijmal kemawon, kita boten wajib nyumerpi pinten lampiranipun. Nah pemirsa sekalian, dari petuah tersebut beliau Kiai Bisri Mustafa itu mengingatkan kita semua bahwa selain kitab suci Al-Quran, maka kita itu juga harus mengimani atau mempercayai kitab-kitab suci lain, yaitu seperti Zabur, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Dan selain kitab tersebut ya, kita juga harus mempercayai yang namanya suhuf ataupun lembaran-lembaran yang mungkin ditulis di kulit, tulang, batu, daun, ataupun yang lainnya. Di mana di zaman dulu suhuf-suhuf ini diberikan kepada beliau Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu tidak mewajibkan menelaah kitab-kitab ataupun suhuf-suhuf tersebut, namun yang ditekankan adalah menelaah kitab suci Al-Quran. Namun begitu ya, apabila kita mau menelaah kitab-kitab lain ataupun suhuf-suhuf tersebut tentu saja sangat baik sekali, karena akan membuka cakrawala berpikir kita, sehingga dengan begitu kita tidak berpikiran sempit pemirsa, tidak menyalah-nyalahkan orang yang berbeda pemahaman maupun keyakinan dengan kita semua. Setiap orang itu punya pemahaman sendiri-sendiri sesuai yang dipelajari secara turun-temurun dari guru-gurunya. Kita harus ingat ya bahwa jumlah kitab suci di dunia ini ya mungkin itu adalah ribuan, seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Karena jumlah nabi sendiri itu kurang lebih ada 124.000 itu di seluruh dunia. Untuk itu mari kita warga negara Indonesia itu harus memegang teguh semboyan kita yang mana sudah ditelaah ataupun disepakati, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda keyakinan, berbeda pemahaman, berbeda tafsir, adat istiadat, namun kita itu tetap satu, yaitu warga negara Indonesia. Mari kita junjung tinggi negara ini. Kalau bukan kita, itu siapa lagi pemirsa? Insya Allah dengan kita bersatu, maka Indonesia itu akan menjadi negara yang damai dan sejahtera seperti dulu di zaman Majapahit. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.